Halo guys, selamat datang kembali di channel Irfan Akbar 67. Jadi dalam video kali ini gue tuh mau bahas Classroom of the Elite untuk volume 0 atau volume 0. Dan video ini tuh adalah part 4 atau part terakhir dari pembahasan volume 0. Video ini tuh kurang lebih mengisahkan tentang masa lalu Ayano Koji, ayahnya Ayano Koji, dan tentang White Room. Video ini tuh isinya tuh udah jelas spoiler untuk lanjutan animenya. Jadi buat kalian yang gak suka spoiler, kalian bisa close video ini. Sebelum kita mulai, gua di sini mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oh ya, buat kalian yang mau support gua, kalian tuh bisa langsung aja gabung dan join ke membership. Atau bisa juga ngasih jajan via super chat atau bahkan link Saweria yang ada di deskripsi maupun komentar video ini. Gue di sini juga mau ngasih tahu ke kalian kalau gua tuh punya channel khusus yang bahas lanjutan manhwa. Jadi buat kalian yang suka sama komik Korea ataupun komik Cina, kalian tuh bisa langsung aja mampir ke channel gua, yaitu Irfan67. Oke, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke ceritanya. Jadi cerita tuh masih sama nih, yaitu tentang masa lalu Ayano Koji di White Room. Saat ini banyak siswa generasi keempat yang udah di drop out dan sekarang tuh cuma tersisa 2 orang, yaitu Ayano Koji dan Shiro. Keduanya tuh saat ini sparring judo. Sambil bertarung, Shiro ini memuji Ayano Koji. Dalam seni bela diri, Shiro tuh di awal selalu menang. Tapi ketika tanding lagi, Shiro tuh udah gak pernah menang lagi melawan Ayano Koji. Bisa dibilang Ayano Koji ini selalu kalah di awal, tapi setelah itu menang terus. Shiro di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal keluar dari White Room. Shiro ngasih tahu kalau dia tuh mau kebebasan, makanya saat ini dia tuh mutusin untuk berhenti dari White Room. Ya intinya Shiro tuh saat ini mau kayak orang normal. Ayano di sini tuh nggak ngerti nih kenapa Shiro tuh tertarik dengan kehidupan yang normal. Shiro ngasih tahu kalau Ayano orang aneh, karena Ayano Koji tuh lebih tertarik terkurung daripada menikmati dunia luar. Shiro di sini berharap suatu hari nanti tuh bisa bertemu lagi sama Ayano Koji. Ayano Koji pun di sini akhirnya mengalahkan Shiro dalam judo. Oh ya, bagi Ayano Koji, dia tuh saat ini masih belum tertarik untuk keluar dari White Room. Dia tuh ngerasa masih mau mempelajari banyak hal. Jadi untuk saat ini Ayano Koji ngerasa belum waktunya untuk pergi. Shiro dan Ayano Koji pun saat ini saling mengucapkan selamat tinggal dan mereka pun berpisah. Singkatnya di usia 9 tahun, Ayano Koji tuh bisa mengalahkan semua instruktur dewasa yang ngajarin dia seni bela diri. Dan saat ini Ayano Koji tuh disuruh untuk menghadapi beberapa orang dalam pertempuran. Dan Ayano Koji tuh diizinin pakai segala cara untuk menang. Ayano juga di sini tuh disuruh untuk jangan menahan diri. Bahkan kalau perlu, Ayano Koji tuh bisa pakai niat membunuh ke orang-orang tersebut. Ayano Koji tuh harus menghadapi orang-orang itu sampai para instruktur menghentikan pertempuran. Saat ini sekelompok orang dewasa masuk ke ruangan. Mereka tuh di sini terlihat tertawa ketika melihat Ayano Koji. Orang-orang dewasa itu merasa sangat konyol karena disuruh ngelawan bocah. Tapi ya mau gimana pun juga bayaran mereka sangat tinggi. Jadi mau gak mau mereka tuh harus menghadapi bocah yang ada di depan mereka. Pimpinan orang dewasa itu ngasih tahu kalau Ayano Koji tuh boleh pakai senjata untuk melawan mereka semua. Tapi Ayano Koji dengan tegas ngasih tahu kalau dia tuh gak butuh senjata. Pemimpin orang dewasa itu memaksa Ayano untuk pakai senjata. Ayano Koji di sini pun akhirnya nanya ke instruktur tentang apakah dia tuh dibolehin pakai senjata atau enggak. Instruktur di sini tuh mengiyakan dan Ayano Koji pun akhirnya memilih salah satu senjata.
Ayano Koji memilih tongkat estafet untuk dijadiin senjata. Singkat cerita, Ayano Koji itu berhasil menghabisi dan menjatuhkan para orang dewasa. Ayano Koji ini menghajar orang-orang dengan cara memukul kepalanya sampai pingsan. Kalau nggak pingsan, Ayano Koji itu ternyata bakal memukul kepalanya sampai hancur. Saat ini datang seseorang masuk ke ruangan dan dia tuh menghentikan Ayano Koji yang mengamuk. Terlihat saat ini tuh para orang dewasa tuh dijatuhkan dan mereka tuh terluka parah. Di sini ketika Ayano Koji ditanya kenapa sangat brutal, Ayano Koji tuh ngasih tahu kalau dia tuh dapat perintah untuk membunuh. Makanya dia tuh nggak bakal segan sama orang yang dia lawan. Atsuomi saat ini tuh mengajak Ayano Koji untuk keluar ruangan. Atsuomi di sini ngasih tahu kalau dia tuh adalah ayahnya Ayano Koji. Ayano Koji ngasih tahu, dia tuh udah tahu kalau Atsuomi adalah ayahnya dari umur 4 tahun. Lebih tepatnya ketika Atsuomi tuh ngobrol sama para instruktur. Atsuomi di sini salut dan menganggap kalau Ayano Koji itu adalah orang yang spesial. White Room bisa dibilang adalah tempat pendidikan yang baru, tapi dalam waktu singkat, White Room itu bisa menciptakan orang jenius seperti Ayano Koji. Setelah ngasih tahu kalau Ayano Koji adalah orang spesial, Ayano Koji pun akhirnya disuruh kembali ke ruangan. Ayano Koji di sini tuh nggak ngerti nih dengan maksud percakapan Atsuomi. Saat ini seseorang mendatangi Atsuomi. Orang itu ngasih laporan bahwa selama pertarungan denyut nadi Ayano Koji bisa dibilang sangat normal. Jadi dia tuh bertarung tanpa emosi. Para ilmuwan ngasih tahu kalau rencana mereka tuh harusnya hanya mengurangi emosi. Tapi sekarang Ayano Koji tuh malah kehilangan semua emosinya. Dalam kehidupan, mengekspresikan emosi itu bisa dibilang sangat penting. Jadi harusnya Ayano Koji itu nggak boleh kehilangan cara mengekspresikan emosinya. Para ilmuwan di sini ngerasa kalau Ayano Koji itu udah nggak bisa dapetin cara untuk mengekspresikan emosinya di White Room. Jadi lebih baik mereka tuh mikirin cara lain supaya mengubah lingkungannya Ayano Koji. Para ilmuwan juga di sini tuh menganggap kalau Ayano Koji itu sekarang udah seperti anomali. Saat ini, setelah beberapa tahun White Room dibuat, tiba waktunya bagi Kamogawa dan Atsuomi itu ngasih laporan tentang project White Room yang dia buat. Seperti biasa ketika bertemu, Atsuomi sama Kamogawa ini selalu menunjukkan rasa hormat ke pejabat tinggi negara. Saat ini Naoe ngasih tahu, untuk pemilu berikutnya dia tuh nggak bakal mencalonkan menjadi Perdana Menteri. Kamogawa dan Atsuomi di sini tuh terkejut dengan hal itu. Padahal mereka tuh memprediksi kalau Naoe tuh harusnya bisa menjadi Perdana Menteri. Naoe ngasih tahu kalau dia tuh bakal memilih Kijima. Atsuomi di sini tuh terlihat agak emosi karena Naoe tuh nggak mencalonkan diri dalam pemilu dan Naoe tuh malah memilih Kijima. Bagi Atsuomi, kalau Naoe menyerah, itu artinya fraksi Naoe itu bakal menjadi semakin tenggelam. Dan hal itu bakal membuat fraksi Kijima tuh semakin berdiri di puncak. Naoe ngasih tahu kalau saat ini sulit baginya untuk menang. Saat ini pihak oposisi itu lagi melakukan berbagai cara untuk menjatuhkan Naoe. Dan kondisinya saat ini tuh Naoe ngerasa kalau dia nggak bakal menang. Makanya daripada kehilangan segalanya, lebih baik dia tuh mendukung Kijima yang sama-sama dari partai Citizen. Naoe juga jelasin kalau Kijima ini adalah anak muda yang hebat dan kuat. Bahkan walaupun dia digoncang dengan berbagai isu, Kijima tuh tetap gak goyah dan tetap populer. Saat ini Naoe ngasih tahu udah gak ada gunanya lagi untuk pengembangan White Room. Naoe ngasih tahu kalau dia nggak bisa membuat sesuatu yang kontroversi untuk naik ke publik. Naoe juga ngasih tahu sejauh ini dia tuh udah memadamkan api yang udah dibuat sama Atsuomi.
Jadi sekarang harusnya tuh udah cukup, gak perlu ada pengembangan lagi dari White Room. Jadi seperti yang diketahui, Atsuomi ini selalu melakukan berbagai cara untuk membangun White Room-nya, termasuk bekerja sama dengan Yakuza. Nah, yang meredam supaya nggak terjadi kegaduhan adalah Naoe. Dalam hatinya, Atsuomi tuh saat ini nggak bakal biarin project White Room dihentikan. Dia tuh udah meluangkan banyak waktu untuk project itu, makanya dia tuh nggak mau berhenti. Atsuomi di sini tegasin kalau dia tuh nggak bakal menghentikan White Room. Naoe ngasih tahu sebaiknya berhenti. Naoe ngasih tahu dia tuh bakal ngasih pekerjaan yang lebih baik untuk Atsuomi di masa depan nantinya. Dalam hatinya, Atsuomi tuh nggak percaya dengan itu. Dan dia ngerasa kalau Naoe saat ini bakal membuangnya. Makanya mau gak mau dia tuh harus membuat keputusan untuk melawan Naoe. Di sini juga Kamogawa terlihat sangat down dan dia tuh meneteskan air mata. Setelah banyak diskusi, intinya Naoe tuh mau kalau Atsuomi tuh jangan melakukan pergerakan yang gak perlu. Tentunya sampai pemilihan umum selesai. Atsuomi di sini ngasih tahu kalau dia tuh bakal mengikuti Naoe dan dia bakal menghentikan White Room. Setelah itu Naoe pun dia pergi. Saat ini di dalam ruangan, Atsuomi tuh terlihat sangat marah dengan keputusannya Naoe. Atsuomi tuh nggak yakin nih kalau Naoe tuh bakal membantu dia di masa depan. Itu semua karena era Naoe tuh pasti saat itu udah berakhir. Itu artinya nggak ada masa depan untuk Atsuomi kalau bertahan bersama Naoe. Atsuomi juga di sini tuh terlihat sangat dendam sama Naoe. Atsuomi saat ini berpikir tentang apa yang harus dia lakuin. Bahkan dia tuh kepikiran untuk membunuh Naoe. Tentunya itu cuma pemikiran emosinya. Atsuomi tuh gak bakal melakukan hal itu. Atsuomi di sini ngasih tahu Kamogawa kalau dia tuh bakal berhenti sementara dari dunia politik dan dia tuh bakal fokus untuk besarin White Room. Kamogawa di sini mencoba untuk membujuk Atsuomi supaya Atsuomi tuh nggak melawan Naoe. Tapi Atsuomi di sini udah menetapkan pilihannya. Singkatnya Kamogawa dan Atsuomi pun berpisah. Saat ini Atsuomi menelpon Tsukishiro dan dia tuh nanyain kenapa Naoe tuh nggak mau menyalonkan diri sebagai Perdana Menteri. Tsukishiro ngasih tahu kalau Kijima tuh tahu tentang White Room. Kijima juga ternyata tuh udah membuat sesuatu yang mirip dengan White Room. Makanya, walaupun Naoe mempublikasikan White Room, Kijima juga bakal mempublikasikan sesuatu yang mirip dengan White Room. Bisa dibilang Kijima tuh punya sekolah elit dan sesuatu yang mirip dengan White Room. Makanya sangat sulit bagi Naoe kalau harus berhadapan melawan Kijima. Tsukishiro di sini ngasih tahu Naoe tuh sebenarnya takut sama Atsuomi. Naoe tuh ngasih tugas-tugas berat untuk menjatuhkan Atsuomi. Tapi sejauh ini Atsuomi tuh nggak pernah gagal dalam tugas dan Atsuomi tuh nggak pernah terjatuh. Tsukishiro juga ngasih tahu kalau Naoe tuh nggak bakal bawa Atsuomi ke puncak. Di sini diketahui alasan Tsukishiro ngasih tahu semuanya ke Atsuomi itu semua karena Tsukishiro yakin bahwa Atsuomi itu di masa depan bakal kembali lagi ke politik, tentunya dengan kekuatan yang lebih hebat. Di sini Atsuomi dan Tsukishiro pun bekerja sama. Atsuomi di sini bolehin Tsukishiro untuk menjual segala informasi tentang Atsuomi kepada siapapun. Sebagai gantinya, Tsukishiro harus ngasih informasi yang dibutuhin sama Atsuomi. Atsuomi di sini bertekad untuk membangun pasukannya di White Room, makanya dia tuh saat ini mau all in di White Room. Beberapa waktu berlalu. Saat ini ada pesta besar di hotel yang ada di Tokyo dan Atsuomi tuh mengundang para orang kaya. Saat ini
Atsuomi itu udah banyak kehilangan para investor karena ditinggal Naoe. Makanya saat ini Atsuomi bertekad untuk dapetin tambahan dana demi pengembangan White Room-nya. Makanya dia tuh mau presentasi di depan para orang kaya. Atsuomi saat ini tuh ngobrol dengan pemimpin perusahaan Amasawa. Ya, intinya mereka tuh ngobrol dengan santai. Di sini juga Amasawa tuh masih menganggap kalau Atsuomi itu sebagai politisi, walaupun dia tahu kalau Atsuomi itu saat ini udah berhenti. Di sini diketahui kalau Amasawa tuh ternyata udah punya istri dan dia tuh punya anak haram dari pacarnya. Dan dia tuh lagi-lagi mau naruh anaknya di White Room. Oh ya, Amasawa ini udah nitipin banyak anak di White Room. Jadi istilahnya Amasawa seolah-olah menjadikan White Room sebagai tempat penitipan anaknya. Amasawa di sini tentunya ngasih tahu kalau dia tuh bakal investasi 100 juta di White Room. Di sini juga diketahui, Amasawa ini nggak terlalu menganggap anak-anaknya yang selain dari istri resminya. Makanya nggak masalah walaupun nggak ketemu sama anak-anak haram tersebut. Singkat cerita, Atsuomi tuh ngobrol dengan orang-orang yang lainnya untuk dapetin banyak dana. Di pesta ini juga orang-orang kaya tuh membawa anak-anak mereka. Jadi di pesta ini juga banyak anak-anak berkeliaran. Saat ini Atsuomi tuh melihat ada anak-anak yang bertengkar. Jadi adegan itu adalah adegan yang sama dengan prolog Kanzaki yang ada di video gua part 29. Atau lebih tepatnya pembahasan untuk volume 8 tahun yang kedua. Ya, intinya anak-anak itu ngeributin soal kebohongan anak yang dapetin tanda tangan dari orang yang terkenal. Di sini para bocah itu ternyata sampai bawa-bawa kekuatan orang tua mereka masing-masing. Di sini juga diketahui anak yang menolong anak yang berbohong itu ternyata adalah Ishigami. Singkat cerita saat ini keributan hampir menjadi baku hantam. Tapi Ishigami di sini pakai cara yang cerdas. Ketika mau dipukul dan dikeroyok, Ishigami itu teriak supaya orang-orang dewasa tuh melihat mereka. Anak-anak yang mau pakai kekerasan pun akhirnya mereka pergi. Saat ini Ishigami tuh mempertanyakan kenapa Kanzaki hanya diam. Padahal Kanzaki tuh seharusnya bisa mencegah keributan supaya nggak terjadi baku hantam. Kanzaki ngasih tahu kalau dia tuh nggak suka terlibat dalam masalah. Selain itu, Kanzaki juga ngasih tahu kalau dia juga mendukung anak-anak yang mau mukulin anak yang berbohong. Ketika lagi mengamati anak-anak, gak lama datanglah Narumori menyapa Atsuomi. Oh ya, walaupun Atsuomi dan Narumori punya pandangan berbeda soal pendidikan, Narumori tuh di sini masih menghormati Atsuomi. Makanya dia tuh datang ketika diundang untuk pesta. Atsuomi dan Narumori di sini mengobrol. Di sini ternyata Sakayanagi kecil dan Kanzaki kecil tuh saling sapa ketika mereka tuh bertemu. Atsuomi melihat Sakayanagi kecil dan dia ngerasa kalau Sakayanagi tuh berkembang sangat pesat dari sebelumnya yang dia lihat. Atsuomi juga tahu kalau Sakayanagi kecil punya penyakit cacat. Setelah menyapa, Narumori dan anaknya pun mereka pergi. Saat ini Atsuomi mendekati Ishigami dan yang lainnya. Ishigami di sini terlihat kesal kepada Atsuomi. Alasannya karena Atsuomi itu nggak mencegah keributan anak-anak yang barusan. Gak lama datanglah ayah Ishigami. Nah di sini ayah Ishigami yang tahu kalau anaknya bertindak kurang menyenangkan kepada Atsuomi. Ayah Ishigami pun di sini menyuruh anaknya untuk segera menjauh. Setelah menjauh, ayah Ishigami itu saat ini menyapa Atsuomi. Singkat cerita saat ini juga ayah Kanzaki itu menyapa Atsuomi. Tentunya Kanzaki juga ikut dikenalin kepada Atsuomi. Di sini terjadi obrolan dan diketahui kalau Kanzaki kecil tuh ternyata udah belajar karate dan dia udah sabuk hitam. Mendengar itu, Atsuomi di sini nanya kenapa Kanzaki kecil
Saat itu nggak mencegah keributan yang hampir terjadi baku hantam. Harusnya kalau Kanzaki kecil turun tangan, anak-anak yang mau mulai baku hantam tuh pasti bakal takut karena mereka tuh tahu bahwa Kanzaki kecil tuh sangat ahli dalam karate. Atsuomi di sini ngasih tahu kalau Kanzaki kecil punya kekuatan, harusnya kekuatan itu digunakan. Karena hanya orang bodoh lah yang gak mau pakai kekuatan mereka ketika punya kekuatan. Atsuomi juga ngasih tahu kalau Kanzaki kecil tuh harus menjadi orang dewasa yang baik dan harus membantu sesama. Atsuomi yakin kalau Kanzaki kecil tuh bakal bisa meneruskan perusahaan Kanzaki dengan baik. Saat ini Atsuomi dipanggil Narumori. Narumori ngasih tahu kalau dia tuh bakal menjadi pemimpin sekolah elit buatannya Kijima. Karena hal itulah, saat ini mau gak mau kalau Narumori tuh ngasih tahu kalau dia tuh mulai sekarang harus menjaga jaraknya dengan Atsuomi. Narumori di sini tuh ngucapin terima kasih kepada Atsuomi atas ilmu-ilmu yang dia dapat selama kontakan bersama Atsuomi. Di sini juga terjadi obrolan tentang Naoe. Atsuomi di sini ngasih tahu Narumori kalau dia tuh bakal semakin memperkuat White Room. Dengan gitu, dia tuh bisa memasukkan orang-orang White Room ke dalam dunia politik. Dan Atsuomi tuh mau merubah sistem politik di Jepang. Karena hal itulah, Atsuomi saat ini tuh lebih memilih White Room daripada terus menjadi bawahannya Naoe. Setelah ngobrol, Narumori dan Atsuomi pun mereka jabatan tangan dan mereka pun berpisah. Saat ini Suzukake lagi nyantai. Dia tuh mikirin soal White Room dan dia mikirin tentang kehebatan Ayano Koji. Suzukake di sini tuh nyimpulin kalau White Room harusnya beneran bisa membuat anak-anak jadi cerdas. Ya intinya Suzukake di sini tuh mikirin banyak hal tentang White Room dan para siswanya. Saat ini Kamogawa mendatangi Atsuomi. Kamogawa di sini tuh tentunya masih seorang politisi dan Kamogawa tuh tetap menjadi bawahannya Naoe. Tapi di sini walaupun Kamogawa tetap menjadi bawahannya Naoe, ternyata Naoe tuh meragukan Kamogawa. Alasannya karena Kamogawa dekat dengan Atsuomi. Oke, saat ini sudut pandang Ayano Koji. Ayano Koji itu saat ini udah berusia 14 tahun. Dan Ayano Koji saat ini ada di luar White Room. Ayano Koji di sini ngerasa kalau dunia luar jauh lebih nyaman dibandingkan di White Room. Saat ini Ayano Koji tuh lagi ada di sebuah klinik dan dia tuh saat ini didekati sama seseorang. Orang itu ngasih tahu ada seorang gadis yang mau bertemu sama Ayano Koji. Tentunya orang itu ngasih tahu kalau itu udah disetujui sama Atsuomi. Jadi Ayano Koji tuh saat ini boleh pergi. Ayano Koji dibawa ke suatu kamar dan di sana tuh tiba-tiba ada orang yang memanggilnya. Ternyata itu adalah Yuki. Yuki ngasih tahu kalau dia tuh sangat merindukan Ayano Koji. Orang dewasa yang membawa Ayano Koji itu ternyata adalah ayah dari Yuki. Ayah Yuki ngasih tahu kalau anaknya tuh saat ini menjadi lemah sejak keluar dari White Room. Ayah Yuki ngasih tahu kalau putrinya tuh selalu mengkhawatirkan Ayano Koji. Dan sebagai sebagian dari mengatasi trauma dari Yuki, makanya Ayano Koji tuh dipanggil ke sini. Yuki dan Ayano Koji pun akhirnya mereka mengobrol. Ayano Koji ngasih tahu hari ini tuh adalah pertama kalinya bagi dia menghirup udara di luar. Ayano Koji juga ngasih tahu kalau dia tuh selalu sendirian di White Room selama bertahun-tahun. Yuki saat ini tuh terlihat khawatir dan dia tuh gemetaran ketika mengingat pendidikan di White Room. Oh ya, Yuki ini bisa dibilang adalah anak dari pengusaha yang kaya. Jadi hidup Yuki tuh masih aman walaupun dia udah keluar dari White Room. Saat ini Ayano Koji ngasih tahu kalau dia tuh harus pergi. Tapi di sini Yuki menghentikan Ayano Koji. Yuki tuh masih mau ngobrol bersama Ayano Koji.
Tapi di sini Ayano Koji ngerasa udah nggak ada lagi yang harus diobrolin sama Yuki. Ayah Yuki juga di sini tuh mau kalau Ayano Koji tuh ngobrol sebentar bersama putrinya. Tapi Ayano Koji bilang nggak ada lagi yang bisa diobrolin. Ayano Koji tuh nggak banyak topik untuk diobrolin. Dan dia tuh cuma bisa ngobrolin soal White Room. Dan hal itu cuma bakal memperburuk trauma Yuki. Yuki di sini menarik Ayano Koji dan bilang kalau dia tuh nggak masalah ngobrolin tentang White Room. Tapi Ayano Koji di sini masih tetap mau pergi. Ayano Koji ngasih tahu Yuki tuh cuma bakal menderita kalau ngobrol bersama Ayano Koji. Jadi Ayano Koji tuh ngerasa lebih baik saat ini Yuki tuh fokus aja terhadap penyembuhan. Ayah Yuki di sini tuh masih mencoba untuk menghentikan Ayano Koji. Ayano Koji di sini ngasih tahu kalau dia tuh melakukan semuanya demi kebaikan dari Yuki. Yuki di sini terus memohon kepada Ayano Koji jangan pergi. Ayano Koji tegasin lagi kalau Yuki tuh sebaiknya melupakan Ayano Koji dan Yuki tuh sebaiknya fokus dalam penyembuhan. Ayano Koji tuh di sini masih dihentikan sama Yuki dan ayahnya. Ayano Koji di sini tuh tetap pergi walaupun Yuki menangis dan teriak-teriak memanggil namanya. Ayano Koji pun saat ini masuk ke dalam mobil yang di sana tuh tentunya udah ada Atsuomi. Singkatnya beberapa hari berlalu. Atsuomi saat ini tuh ngobrol bersama Kamogawa. Atsuomi di sini tuh ngasih tahu soal rencananya yang mau jadiin Ayano Koji sebagai politikus. Intinya, Atsuomi tuh mau mengubah perpolitikan di Jepang bersama anaknya. Atsuomi tuh yakin kalau Ayano Koji tuh pasti bakal menuruti semua keinginannya. Gak lama saat ini datanglah Tsukishiro. Di sini diketahui ternyata akhir-akhir ini Atsuomi tuh sedang dekat dengan partai perdamaian. Di sini diketahui juga kalau Tsukishiro tuh udah mengatur rencana yang disuruh sama Atsuomi. Ya intinya Atsuomi ini udah membuat banyak rencana untuk masa depan Ayano Koji. Atsuomi juga di sini diketahui mau manfaatin sekolah elit buatan Kijima dalam rencananya. Oke, sebelum gua akhiri videonya di sini tuh gua mau ngucapin terima kasih ke kalian yang udah mau gabung dan join ke membership. Jadi terima kasih untuk Evan Barus, Amru Jieo, Noviana, Muhammad Setiaji, Azhar Januri, Sukasa, Mikizari, Terzero, Rev, HS, Sasuga Kuwasama, dan Galih Arya. Sekali lagi di sini gua ngucapin terima kasih ke kalian karena udah mau join ke membership. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.